Bab 1335. Kuil kristal guntur. Seseorang tidak selalu bisa menukar kristal guntur di klan Guntur Sebar. Hanya ada 3 hari di masing-masing dari 13 planet tempat kuil kristal guntur dibuka. Seseorang hanya bisa menukarkan kristal petir selama 3 hari ini. Selama 3 hari ini, sebagian besar pembudidaya di planet budidaya akan bergegas menukar kristal guntur dari tetua yang bertanggung jawab. Demikian pula, mereka juga bisa menukar harta karun dari klan Guntur Sebar menggunakan kristal guntur. Namun, di klan Guntur Sebar, kristal guntur tidak dapat diperdagangkan secara pribadi dan tidak dapat ditransfer. Mereka hanya dapat diperdagangkan dengan kuil kristal guntur. Meskipun demikian, klan Guntur Penyebar memiliki jumlah orang yang besar, jadi mereka tentu saja punya cara untuk menyiasatinya. Mereka hanya memperdagangkan barang-barang dengan nilai yang sama dalam kristal guntur untuk menggantikan kristal guntur. Namun, metode ini sangat berbahaya, jadi hanya monster tua yang kuat yang berani melakukan transaksi secara pribadi. Tidak dapat mentransfer atau memperdagangkan kristal guntur secara pribadi sangat merepotkan bagi anggota klan Guntur Pencar. Namun, selama bertahun-tahun, hal itu tidak pernah berubah. Wang Lin menuju kuil kristal guntur dengan Big Red sebagai teman. Keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya dan dengan cepat terbang melintasi langit. Kuil kristal guntur terletak di pusat planet di puncak gunung. Puncak gunung ini adalah titik tertinggi di planet budidaya, dan dikelilingi kabut hijau sepanjang tahun. Seseorang tidak bisa sembarangan memasuki tempat ini. Begitu berada di dalam kabut hijau, seseorang akan terluka oleh guntur di dalamnya. Akibat ringannya adalah cedera serius, dan akibat seriusnya adalah kematian. Ini adalah tempat terlarang. Hanya selama 3 hari pembukaannya barulah kabut hijau menghilang sedikit, membuka jalan bagi anggota klan Guntur Sebar untuk masuk. Sekte Guntur Surgawi agak jauh dari kuil kristal guntur. Faktanya, Sekte Guntur Surgawi berada di wilayah terpencil di planet budidaya, sama seperti negara Zhao di planet Susaku. Tidak ada yang menganggapnya serius atau pernah mencarinya. Bahkan jika ada kultivator kuat yang menetap di sana, kecuali ada perubahan yang mengejutkan, wilayah tersebut benar-benar tidak berarti bagi planet budidaya besar ini. Misalnya, Yu Fei belum pernah melakukan perjalanan lebih dari 50.000 kilometer. Meskipun orang-orang dalam jarak 50.000 kilometer mengenalnya, saat dia meninggalkan daerah itu, tidak ada yang akan mengenalnya. Bahkan Big Red pun sama. Karena itulah Wang Lin tidak terlalu khawatir dengan perubahan mendadak dalam tingkat kultivasinya. Mereka membutuhkan waktu hampir sebulan untuk mencapai pusat tersebut dengan Wang Lin tanpa menggunakan mantra. Saat terbang, Big Red mengerahkan kekuatan penuhnya dan terus-menerus menggunakan seni tak terkalahkannya untuk menyanjung Wang Lin. Namun, dia tidak hanya tersanjung dengan kata-katanya, dia juga bekerja keras. Seringkali, Wang Lin hanya perlu melihat dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sepanjang perjalanannya, Red Big telah melayani Wang Lin dengan baik. Ini adalah satu hal yang kurang dimiliki Suli Guo dibandingkan dengan Big Red. Bahkan Wang Lin mau tidak mau memberinya beberapa pil tambahan dan menunjukkan beberapa kelemahan budidaya Big Red. Hasilnya, Big Red menjadi lebih bersemangat. Tanpa perintah Wang Lin, setiap kali mereka bertemu seseorang yang bisa mereka curi, dia akan dengan kejam menyerang dan kembali dengan sejumlah besar barang untuk diperdagangkan.
Dia kemudian akan menyerahkannya kepada Wang Lin tanpa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tuan, jauh di depan adalah jangkauan kuil kristal guntur, jadi kita tidak bisa terus mencuri di sini. Selama 3 hari perdagangan, konflik dilarang di dalam area kuil kristal guntur. Ini adalah metode perlindungan. Sebelumnya, kami tidak mengambil garis lurus dan berkeliling untuk menghindari beberapa kultivator yang kuat. Saya tahu kultivasi guru sungguh menakjubkan, tetapi kuil kristal guntur hanya buka selama 3 hari, jadi yang terbaik adalah menghindari masalah yang tidak perlu. Semuanya bisa ditangani dalam perjalanan pulang. Selama hari-hari ini, Big Red perlahan-lahan beralih dari memanggil Wang Lin, senior, menjadi master. Kedua kata ini memiliki arti yang sangat berbeda di baliknya. Big Red berpikir bahwa senior selalu membuatnya terdengar seperti orang luar. Jika dia bisa memanggil Wang Lin, Tuan, seperti yang dilakukan Suli Guo, mereka akan menjadi seperti sebuah keluarga. Wang Lin tidak menolak dan membiarkan Big Red mengubah cara dia memanggilnya. Setelah memasuki jangkauan kuil kristal guntur, jumlah pembudidaya meningkat dan sinar cahaya terbang melintasi langit. Big Red sangat waspada. Meskipun tempat ini mencegah pertempuran, menghadapi semua penggarap kuat ini membuatnya gugup. Beberapa petani datang berkelompok. Lebih dari 10 orang terbang melintasi langit dengan arogan, dan banyak orang dengan cepat menghindarinya. Orang-orang dari klan Guntur penyebar jauh lebih baik daripada para penggarap alam batin, sangat mudah untuk menemukan penggarap formasi jiwa, dan ada juga banyak di tahap transformasi jiwa. Saat Wang Lin bergerak maju, dia menarik miliknya, tatapan dari sinar cahaya yang lewat. Tepat pada saat ini, aura yang sangat kuat datang dari belakang Wang Lin dan Big Red. Aura ini seperti gelombang, dan bergemuruh dengan keras. Guntur juga terjadi di sekitar area tersebut. Ekspresi para penggarap di sekitarnya semuanya sedikit berubah. Mereka semua memandang dengan ekspresi hormat. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan mahkota Dao, dengan tangan di belakang punggung. Dia berjalan melewati Wang Lin dan menciptakan hembusan angin kencang. Monster tua yang berpengaruh. Itu adalah Raja Iblis Hitam Gunung Wui. Rumor mengatakan bahwa orang ini berada di puncak tahap awal Ascendan dan dapat memasuki tahap pertengahan kapan saja. Monster tua ini dikatakan tidak akan meninggalkan Gunung Wui begitu saja. Dia pasti merencanakan sesuatu yang besar. Tentu saja, Raja Iblis Hitam berada di peringkat 766 di Scatter Thunder Rankings. Setelah menukar kristal guntur kali ini, dia mungkin naik beberapa tempat. Para penggarap di sekitarnya dengan hormat menggenggam tangan mereka dan semua mulai berbicara setelah pria paruh baya itu pergi. Tuan, orang itu adalah Raja Iblis Hitam Gunung Wui. Gunung Wui memiliki 4 raja, dan semuanya adalah monster tua Ascendan. Big Red dengan cepat menjelaskan kepada Wang Lin dengan suara rendah. Meskipun Wang Lin telah mencari ingatan Big Red, dia hanya mencari hal-hal penting. Dia telah menelusuri kenangan seperti ini tetapi tidak melihatnya lebih dekat. Pandangannya tertuju pada Raja Iblis Hitam, lalu dia mengangguk sedikit tetapi tidak berbicara. Raja Iblis Hitam sudah terbiasa dengan diskusi tersebut dan mengabaikan semuanya. Namun, saat tatapan Wang Lin menyapu dia, pikirannya bergetar. Dia merasa telanjang dan berkeringat dingin. Untungnya, perasaan ini hilang dalam sekejap. Raja Iblis Hitam tidak berani berbalik dan segera terbang menjauh.
Wang Lin tetap tenang saat dia mendekati kuil kristal guntur bersama Big Red. Kuil itu semakin dekat dan dia bisa melihat kabut hijau di sekitar gunung. Ada celah dalam kabut yang tampak seperti seseorang telah membelahnya, membentuk lorong selebar 100 kaki. Ada dua petani berbaju merah yang acuh tak acuh berdiri di sana. Mereka tampak seperti berusia 40-an, tapi mereka adalah monster tua yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Mereka telah melampaui langkah pertama dan berada pada tahap ilusoriin. Keduanya dengan dingin menyapu para penggarap yang masuk dengan tatapan mereka. Setiap kultivator yang tertangkap oleh tatapan mereka akan gemetar dan mengungkapkan rasa takut dan rasa hormat. Bahkan, Raja Iblis Hitam seperti makhluk fana yang bertemu dengan para penggarap dan menjadi sangat hormat. Tanpa perlu Big Red memberikan perkenalan, Wang Lin tahu bahwa keduanya bertugas menjaga jalan itu. Pada saat ini, banyak pembudidaya terbang melalui lorong dan menuju kedalaman. Ada banyak petani di sekitar, tidak kurang dari 1.000 orang. Namun, tidak ada sedikit pun kebingungan atau keributan, mereka diam-diam memasuki lorong itu. Tidak butuh waktu lama hingga ekspresi Wang Lin berubah sedikit, dan dia melihat ke samping. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Guntur yang tak berujung sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Gemuruh yang menggelegar langsung datang dan segera mengguncang pikiran para penggarap di sekitarnya. Bahkan dua penggarap berbaju merah di samping lorong itu mengungkapkan ekspresi serius. Tawa datang dari kehampaan, dan awan menyusut hingga hanya berupa mantel yang membungkus seorang lelaki tua yang berjalan keluar. Orang tua ini berambut putih, tapi matanya mengandung kekuatan yang kuat. Dia mengambil satu langkah dan seolah melintasi ruang dan waktu, menyebabkan dunia terdistorsi. Pembudidaya Nirvana Skrier, Wang Lin tetap tenang dan menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Saat lelaki tua itu muncul, para penggarap di luar lorong semuanya merasa ngeri. Mereka bahkan tidak berbicara sebelum mereka semua berpegangan tangan dan menyapanya dengan hormat. Salam, Senior Zhou Tian. Bahkan kedua pembudidaya berbaju merah menjadi hormat. Mereka dengan cepat menggenggam tangan mereka dan dengan hormat berkata, Junior menyapa Senior Zhou Tian. Senior pasti datang untuk mengincar posisi 10 teratas di Scatter Thunder Ranking. Orang tua itu menggenggam tangannya dan tertawa. Saya tidak bisa masuk 10 besar, tapi saya akan dengan senang hati masuk 30 besar. Setelah dia berbicara, dia melemparkan 2 pil ke tangan kedua petani berbaju merah. Lalu dia berjalan ke lorong. Saat dia berjalan ke depan, semua kultivator menyingkir. Kedua petani berbaju merah melihat pil di tangan mereka dan menunjukkan ekspresi gembira. Mereka menggenggam tangan mereka di punggung lelaki tua itu. Tanpa menunjukkan sedikit pun apa yang dia pikirkan, Wang Lin melihat kemana lelaki tua itu pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, para penggarap di sekitarnya mulai berbicara. Pembudidaya tahap kedua seringkali datang pada hari terakhir. Saya tidak menyangka Senior Zhou Tian akan datang pada hari pertama. Sayangnya, saya bertanya-tanya kapan saya bisa membangkitkan tanda klan saya sehingga saya bisa memiliki kekuatan seperti milik Senior Zhou Tian. Mungkin itu mustahil bagiku. Itu bukan hal yang mustahil. Rumor mengatakan bahwa Senior Zhou Tian mendapat keberuntungan di masa mudanya. Ada banyak suka dan duka dalam hidup, mungkin suatu hari nanti kita akan mendapatkan keberuntungan kita sendiri. Saat mereka bergumam,
Wang Lin dan Big Red berjalan ke lorong. Kedua orang berbaju merah memandang Wang Lin, tentu saja tidak memperhatikan apapun, dan membiarkan mereka lewat. Di mata mereka, Wang Lin dan Big Red adalah orang-orang yang tidak penting. Saat memasuki kabut hijau, mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki area penting dari klan Guntur Sebar. Setelah memasuki kabut hijau, dia melihat sekeliling, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Kabut ini. Bab 1336, mempromosikan ke peringkat Guntur Sebar. Kabut hijau akan bergolak dan kilatan guntur akan datang dari dalam. Hal ini menyebabkan hampir seluruh penggarap yang masuk merasakan rasa kagum dan hormat. Mereka sama sekali tidak berani mendekati kabut hijau dan memilih terbang di tengah lorong. Seolah-olah mereka khawatir ada tangan raksasa yang akan mengulurkan tangan dan mengambil mereka dari kabut. Meskipun ini bukan pertama kalinya Big Red datang ke kuil kristal guntur, setelah dia memasuki lorong itu, dia masih ketakutan dan dengan hati-hati terbang ke depan. Wang Lin tenang saat melihat kabut hijau di sekitarnya. Kabut ini menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Wang Lin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kabut ini sangat menarik, Wang Lin dapat melihat bahwa kabut ini sebenarnya bukanlah kabut, melainkan guntur. Seseorang telah menggunakan mantra yang kuat untuk membawa guntur ke sini dan kemudian menghancurkannya menjadi kabut. Kemudian mereka menambahkan mantra unik mereka sendiri untuk menjadikannya bertindak sebagai formasi pelindung. Jadi guntur bisa berubah menjadi kabut. Klan Guntur Sebar telah mempelajari guntur sampai tingkat ini. Mereka mengubah guntur menjadi kabut dan pada gilirannya mengubahnya menjadi sesuatu yang fleksibel. Dari segi perlindungan, efeknya mirip dengan dunia angin dan hujan milikku. Dengan dipikir-pikir, kabut petir ini bisa menyusut menjadi sangkar. Ada kemungkinan yang tidak terbatas. Sungguh menakjubkan. Saat dia berjalan melewati lorong itu, dia mulai mengamati kabut dengan lebih cermat. Klan Guntur Penyebar tidak mengharapkan orang luar datang ke sini, dan saat ini kabut guntur aktif, yang sama dengan menampilkan intinya untuk dilihat semua orang, karena mereka sangat baik, saya tidak akan sopan. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan ilahi menyebar ke dalam kabut dan dia mulai mempelajarinya. Perasaan ilahinya begitu kuat sehingga benar-benar menekan kabut guntur, sehingga tidak dapat menahan diri saat Wang Lin mempelajarinya. Jika kabut tidak terbuka seperti ini, Wang Lin harus lebih berhati-hati, dan akan membutuhkan waktu baginya untuk melihat inti mantra ini. Namun, saat ini sangat nyaman bagi Wang Lin. Saat akal ilahi mempelajari kabut, dia dengan cepat menyimpulkan mantra yang digunakan. Mantra yang mengubah guntur menjadi kabut ini sangat rumit, bahkan Wang Lin pun kagum karenanya. Hal seperti ini belum pernah terjadi di klan Guntur Sebar. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa seseorang bisa begitu saja memasuki kabut dan melihat asal-muasal mantra yang digunakan untuk menciptakan kabut guntur. Selama berabad-abad, Wang Lin adalah yang pertama. Klan Guntur Sebar tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang bisa menerobos danau guntur dan bergabung ke dalam klan. Itu adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Hanya kultivator langkah ketiga yang bisa masuk tanpa terluka. Tidak ada orang lain yang bisa masuk sama sekali. Hanya Wang Lin yang bisa melakukan ini. Jiwa asalnya adalah sambaran petir pada tingkat keberadaan yang sama dengan sambaran petir abadi itu. Inilah sebabnya dia bisa mencapai prestasi yang hampir mustahil ini.
Sekarang dia telah tiba di tempat penting di klan Guntur Sebar dan melihat kabut Guntur. Seolah-olah tabir terbuka baginya untuk melihat semuanya dengan jelas, dan dia mempelajari salah satu mantra rahasia klan Guntur Sebar, mantra Guntur transformasi kabut. Jika klan Guntur penyebar mengetahui hal ini, mereka akan terkejut dan ketakutan. Ini di luar imajinasi mereka. Perjalanan dalam kabut tidaklah lama, hanya butuh 15 menit untuk melewatinya. Meskipun perasaan ilahi Wang Lin menekan kabut, tidak ada yang memperhatikan apapun. Bagaimanapun, jiwa asal Wang Lin juga adalah guntur, jadi menggunakan guntur untuk memahami guntur tidak meninggalkan celah. Saat dia keluar dari kabut, Wang Lin menarik akal sehatnya. Matanya berbinar dan sebuah tanda muncul samar-samar di matanya. Rune ini adalah esensi Dao dari mantra Guntur transformasi kabut. Setelah berjalan keluar dari lorong, sebuah gunung yang menjulang tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Di puncak gunung terdapat sebuah kuil yang sangat mewah yang diselimuti oleh guntur. Kuil itu memiliki 3 kata besar di pintu masuknya. Kuil kristal guntur. Sinar cahaya memenuhi area tersebut. Para penggarap yang keluar dari lorong itu semuanya terbang menuju kuil. Wang Lin dan Big Red juga terbang dan segera tiba di luar kuil. Tuan, ada 3 gerbang di candi ini, timur, barat, dan selatan. Gerbang timur digunakan untuk menukar kristal guntur, dan gerbang selatan menggunakan kristal guntur untuk menukar harta dan pil dari klan. Adapun gerbang barat terakhir, hanya penggarap kuat yang bisa pergi ke sana. Disitulah klan memberikan tugas. Setelah Anda menyelesaikan tugas, Anda bisa mendapatkan banyak kristal guntur. Big Red tahu Wang Lin belum pernah datang ke kuil kristal guntur sebelumnya dan memiliki keraguannya sendiri. Namun, mengingat manfaat yang diberikan Wang Lin padanya, dia berpura-pura tidak tahu. Wang Lin sudah mengetahui hal ini dari ingatan Big Red. Dia mengangguk dan berkata, "Saya akan pergi sendiri. Saat aku pergi, aku akan menemukanmu." Merah besar dengan cepat mengangguk. Wang Lin tidak lagi memperhatikan Big Red dan mengalihkan pandangannya dari kuil mewah itu. Sekilas dia tahu bahwa kekuatan ruang sedang bekerja di sini. Kelihatannya seperti satu, namun kenyataannya ada 4 lapisan ruang. Gerbang timur, selatan, dan barat semuanya mengarah ke 3 ruang berbeda. Namun ada juga ruang keempat tanpa pintu masuk. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu dan dengan jelas menemukan 9 aura yang berkembang di dalam. Ada banyak pembudidaya kuat di klan Guntur Sebar. Dari 9 aura, ada 5 di tahap Nirvana Skrier, 3 di tahap pembersih Nirvana, dan 1 sebenarnya di tahap Nirvana Saterer. Wang Lin diam-diam berjalan menuju gerbang timur kuil. Ada banyak anggota Scatter Thunder Clan di sini. Mereka sendirian atau berkelompok, dan suasananya sangat meriah. Khususnya, ada sejumlah besar petani di gerbang timur. Mereka jelas menyembunyikan kegembiraan mereka saat mereka segera pergi. Ada juga yang sudah hidup terlalu lama dan tetap tenang, tidak mengungkapkan pikirannya. Kekuatan mental semacam ini berkaitan dengan kepribadian dan usia. Wang Lin telah berkultivasi selama 2000 tahun dan telah melihat banyak hal. Dia sangat licik, dan kemampuannya membuat rencana tidak lebih lemah dari monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, terkadang bahkan lebih. Lagi pula, selain tingkat kultivasi, kelicikan Anda juga merupakan kunci kelangsungan hidup Anda. Wang Lin tidak terburu-buru memasuki gerbang timur, jadi dia mengamatinya sebentar.
Wang Lin kemudian memasang ekspresi acuh tak acuh dan berjalan menuju gerbang timur. Dia tidak mengenal siapapun di sini dan tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya. Menambahkan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya. Saat dia memasuki gerbang timur, Wang Lin jelas merasa seperti dia memasuki ruang yang telah dibuat seseorang. Di hadapannya ada kolam hitam yang sepertinya berisi zat seperti lumpur, dan menggelegak. Ada 3 lelaki tua yang duduk di tepi kolam, dan tingkat budidaya mereka tidak rendah. Salah satunya berada pada tahap korporeal yang dan 2 lainnya berada pada tahap ilusoriin. Guntur bergerak di dalam tubuh mereka. Wang Lin telah belajar cara menukar kristal guntur dari ingatan Big Red. Tanpa membuang waktu, dia menyentuh tanda di keningnya untuk berpura-pura membuka ruang penyimpanannya. Sejumlah besar barang yang bisa digunakan untuk menukar kristal petir terbang ke dalam kolam dan dimakan oleh lumpur. Setelah beberapa saat, Wang Lin masih belum selesai, dan ketiga lelaki tua yang duduk di sana membuka mata mereka dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Mata mereka menunjukkan cahaya aneh. Mereka bertiga telah bertanggung jawab atas tempat ini untuk sementara waktu, dan mereka jarang melihat orang yang bisa mengeluarkan begitu banyak barang sekaligus untuk ditukar dengan kristal petir. Hal ini menarik perhatian mereka. Tingkat kultivasi Wang Lin dapat berubah sesuka hati, dan pada saat ini dia adalah seorang kultivator ascendan sebelum ada 3 lelaki tua. Setelah semuanya ditukar dan ditelan oleh kolam hitam, Wang Lin dengan tenang mengeluarkan sebuah batu giok. Ini bukanlah sesuatu untuk diperdagangkan, ini adalah Scatter Thunder Ranking. Dia dengan santai melemparkan batu giok itu ke kolam hitam. Raungan teredam datang dari kolam, dan tidak lama kemudian, batu giok itu terbang keluar dari kolam dan menuju ke tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, batu giok Scatter Thunder Ranking yang dikeluarkan setiap anggota klan mengeluarkan riak. Ini berarti ada perubahan pada peringkat yang tercatat di dalamnya. Setiap tahun selama 3 hari kuil kristal guntur dibuka, akan ada perubahan peringkat yang drastis. Namun, 800 nama pertama jarang berubah, dan paling banyak ditempatkan dalam urutan berbeda. Namun, pada saat ini, giok Scatter Thunder Ranking mengeluarkan riak yang keras. Ini hanya berarti satu hal, orang baru telah masuk peringkat. Hampir setiap kultivator di klan Guntur Sebar mengeluarkan giok peringkat mereka dan memeriksanya. Tempat pertama tetaplah Master Spruce, tetapi jumlahnya telah berubah dari 1.900.007.000 menjadi 2.400.009.000. Saat para penggarap klan Guntur Penyebar melihat daftarnya, yang pintar melihat dari bawah dan segera melihat pendatang baru yang menyebabkan riak. Di peringkat 799, UV dengan 464.000 kristal guntur, hanya 3.000 lebih tinggi dari peringkat 800. UV, aku ingin tahu dari planet percobaan mana dia berasal. Dia langsung memasuki peringkat Scatter Thunder. Orang ini tidak terkenal, tapi klannya memiliki banyak orang, jadi mustahil untuk mengetahui semuanya. Karena orang ini bisa masuk peringkat, dia tidak bisa dipandang remeh. Meskipun dia berada di peringkat terbawah, untuk bisa masuk daftar berarti dia harus memiliki keterampilan. Nama ini mudah diingat, Yu Fei, Yu Fei. Namun, ini adalah 3 hari ketika peringkat paling banyak berubah. Saya tidak tahu apakah orang ini masih berada di peringkat dalam 3 hari. Saat ini,
Ada orang-orang yang membicarakan hal ini di 13 planet percobaan. Lagi pula, hanya ada 800 orang di peringkat tersebut, jadi saat Anda masuk, Anda akan menjadi terkenal. Nama, Yufei, diingat oleh banyak anggota klan Guntur Sebar. Bab 1337, Rahasia Klan Guntur Penyebar. Wang Lin menyingkirkan batu giok dari kolam dan hendak pergi. Saat ini, salah satu dari 3 lelaki tua di samping kolam perlahan membuka mulutnya. Jadi kamu adalah Yu Fei. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia mengangguk. Orang tua itu memeriksa Wang Lin dan perlahan berkata, tidak buruk. Bisa tetap tenang di bawah tekanan saya berarti hatimu kuat. Mengumpulkan sumber daya selama beberapa tahun sebelum menukarkannya hari ini menunjukkan bahwa Anda sangat bijaksana. Sangat bagus. Anda memenuhi syarat untuk memasuki gerbang barat untuk melihat apakah Anda dapat menemukan tugas yang sesuai. Hanya pembudidaya tingkat rendah yang menukar sumber daya dengan kristal guntur. Karena Anda sekarang berada di Scatter Thunder Rankings, Anda dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh keluarga dan mendapatkan lebih banyak kristal guntur. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan kagum. Dia puas dengan betapa tenangnya Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Lalu dia mengangguk sedikit tetapi tidak berbicara. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memasuki Scatter Thunder Ranking sebelum kami. Sesuai tradisi, penanggung jawab gerbang timur harus memberikan hadiah kepada seseorang yang baru pertama kali masuk ke Scatter Thunder Ranking. Ini adalah pil petir yang hebat. Itu dibuat oleh saya pribadi dan telah dikompresi 8.900 kali. Ambillah untuk melindungi dirimu sendiri. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dan bola guntur seukuran ibu jari muncul dan melayang di depan Wang Lin. 2 lelaki tua lainnya saling tersenyum. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, giok ini berisi metode budidaya klan Guntur Sebar. Bagi saya itu tidak berguna, tetapi jika Anda mengolahnya, itu dapat lebih membangkitkan tanda klan Anda. Anggap saja itu sebagai hadiah ucapan selamat dari orang tua ini. Orang tua terakhir, yang merupakan seorang kultivator korporeal yang memandang Wang Lin dengan hati-hati dan tersenyum. Aku tidak akan memberimu harta karun, tapi sebuah kalimat. Pergi ke gerbang barat dan pilih tugas spiritual Thunder. Ini akan menjadi cara tercepat bagi Anda untuk mengumpulkan kristal petir. Anda dapat dengan lancar menerima tugas ini dengan batu giok saya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok perlahan terbang menuju Wang Lin. Guntur rohani. Di antara kenangan anggota klan Guntur Sebar yang dia telan, tidak ada guntur spiritual. Karena Anda bisa masuk peringkat, Anda bisa mengetahui beberapa hal. Nenek moyang kita telah mempelajari guntur selama bertahun-tahun. Mereka menemukan ada 6 jenis guntur di dunia ini. Jika kamu bisa menyerap dan menyempurnakan ke-6-nya, kamu akan mendapatkan guntur yang tak terlukiskan. 6 jenis guntur adalah guntur surgawi, guntur bumi, guntur asal, guntur magnetik, guntur dao, dan yang terakhir adalah guntur spiritual. Mengambil tugas ini bukan hanya untuk mendapatkan kristal guntur, tetapi agar Anda dapat berhubungan dengan 6 jenis guntur. Oke. Kamu boleh pergi, lelaki tua itu menjelaskan. Wang Lin mengangguk sebelum menggenggam tangannya dan pergi. Setelah meninggalkan gerbang timur, dia mendengar banyak pembicaraan, dan nama Yu Fei
terus-menerus dibicarakan. Wang Lin berjalan melewati mereka seperti biasa dan mulai merenung. 6 jenis guntur, meskipun kendali klan guntur penyebar terhadap guntur lebih lemah daripada milikku, studi mereka tentang guntur telah mencapai puncaknya. Korporeal yang junior itu ingin aku memilih misi guntur spiritual. Guntur spiritual, guntur spiritual, guntur macam apa ini? Saat Wang Lin merenung, matanya berbinar. Dia selalu berani, jadi dia mengubah arahnya dari menuju gerbang selatan ke gerbang barat. Hanya ada sedikit kultivator di gerbang barat kuil kristal guntur. Hanya sesekali seseorang keluar, dan meskipun ekspresi mereka normal, Wang Lin dapat melihat rasa frustrasi. Sepertinya mereka tidak diizinkan menerima tugas atau belum menemukan tugas yang memuaskan. Setelah berdiri di luar gerbang barat beberapa saat, Wang Lin dengan tenang berjalan masuk. Dia muncul di ruang baru. Tempat ini sangat besar dan seperti kehampaan yang dikelilingi oleh guntur. Namun, tempat ini jelas terisolasi, karena suara guntur terasa seperti datang dari jauh. Ada 6 lelaki tua di panggung yin dan yang duduk di sana. Mereka memiliki tatapan acuh tak acuh, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Ada ratusan batu giok yang melayang di udara, dan masing-masing mengeluarkan kekuatan cahaya yang berbeda. Lampu yang lemah terasa lembut, sedangkan lampu yang terang sangat keras. Selain Wang Lin dan 6 lelaki tua yang bertanggung jawab atas tempat ini, ada sekitar selusin petani lagi yang tersebar di sini. Indra ilahi mereka tersebar di seluruh batu giok di udara. Raja Iblis Hitam ada di antara mereka. Bahkan Guru Zhoutian, yang sangat dihormati di luar, juga berdiri di sini. Dia dengan tenang menatap batu giok paling terang, merenung. Masuknya Wang Lin tidak menarik perhatian siapapun. Perasaan ilahinya menyebar tanpa ada yang mendeteksi dan melewati setiap batu giok. Sesaat kemudian, Wang Lin mendapatkan gambaran umum. Batu giok ini memiliki berbagai tugas yang diberikan oleh klan guntur sebar. Ini termasuk meninggalkan klan untuk berburu seseorang atau menemukan material yang sangat langka. Semakin terang cahayanya, semakin sulit, dan demikian pula, semakin banyak kristal guntur yang akan Anda dapatkan sebagai hadiah. Tatapan Wang Lin menyapu mereka dan pada akhirnya mendarat di batu giok terang. Ini juga merupakan batu giok yang dilihat oleh Master Zhoutian. Pergilah ke 7 juta dunia, jadilah Dao Surgawi, dan turunkan pembalasan ilahi. Awalnya Wang Lin tidak peduli, tetapi setelah melihatnya lebih dekat, dia gemetar dan melihat lebih dekat. Turunkan pembalasan ilahi dan hukum orang-orang di 7 juta dunia. Bunuh mereka yang mencapai puncak tahap formasi jiwa dan akan naik ke alam surgawi. Kumpulkan guntur spiritual mereka. Ada banyak informasi di dalam batu giok itu. Setelah Wang Lin selesai membacanya, gelombang besar muncul di benaknya, dan dia tidak berani mempercayainya. Di dunia ini, segala sesuatu, termasuk tumbuhan, binatang, pembudidaya, dan sebagainya, semuanya memiliki roh. Begitu mereka mencapai puncak tahap formasi jiwa, mereka akan naik ke alam surgawi. Wang Lin memahami hal ini. Dia telah mempelajarinya di planet Susaku. Jika alam surgawi tidak runtuh, begitu seorang kultivator mencapai tahap akhir formasi jiwa, mereka akan menghadapi pembalasan ilahi dan naik ke alam surgawi. Tahap transformasi jiwa, pada kenyataannya, adalah milik budidaya celestial. Itulah sebabnya para penggarap transformasi jiwa membutuhkan batu giok celestial untuk mengolahnya.
Ada tempat yang diciptakan oleh leluhur pertama klan Guntur Sebar. Dia dianggap sebagai anggota klan Guntur Pencar terkuat, serta kultivator langkah ketiga yang telah memimpin klan ke puncaknya dan menempatkan harta klan di formasi alam tertutup. Nenek moyang tidak menciptakan dunia ini sendirian, tetapi mendapat bantuan dari beberapa penggarap misterius. Tempat ini disebut 7 juta dunia oleh keturunan masa depan. Namanya menyiratkan bahwa ada 7 juta dunia di dalamnya. Ada banyak sekali makhluk yang tinggal di sana, dan mereka semua berkultivasi. Mereka percaya bahwa ada alam surgawi, atau seseorang telah membuat mereka percaya bahwa ada alam surgawi, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya alam surgawi mereka yang merupakan klan Guntur Sebar. Setiap kehidupan di dalam 7 juta dunia adalah semut bagi klan Guntur Sebar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka tidak mengizinkan pembudidaya tingkat tinggi bertunas di sana. Begitu seorang kultivator mencapai puncak tahap formasi jiwa, pembalasan ilahi akan muncul dan menghancurkan mereka. Namun, beberapa pembudidaya di 7 juta dunia akan melahirkan kekuatan aneh karena bakat mereka atau sesuatu yang istimewa pada tubuh mereka. Kekuatan ini akan berubah ketika pembalasan ilahi menghantam mereka, membentuk salah satu dari 6 jenis guntur yang dikategorikan oleh klan Guntur Pencar, guntur spiritual. Siapapun yang dapat membentuk guntur spiritual di 7 juta dunia akan melewati pembalasan ilahi dan memasuki alam surgawi. Legenda yang tak terhitung jumlahnya akan tersebar di 7 juta dunia, dan pujian serta kekaguman atas kesuksesan mereka akan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kebenarannya adalah bahwa para penggarap itu telah dihancurkan dan telah menjadi guntur spiritual klan Guntur Sebar. Para dewa yang memberikan pembalasan ilahi adalah anggota klan Guntur Pencar. Pembalasan ilahi yang dihadapi 7 juta dunia hanyalah tugas yang ditempatkan oleh klan Guntur Pencar di kuil kristal Guntur. Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk terbangun dari keterkejutannya. Dia melihat batu giok yang bersinar dan merenung dalam diam. Sejak memasuki sistem bintang kuno, Wang Lin telah merasakan kekuatan sistem bintang kuno, dan Dao Master Blue Dream bahkan telah menunjukkannya. Namun baru sekarang dia akhirnya menyadari kekuatan sistem bintang kuno. Saya masih ingat pertarungan melawan ular Mongazer di kehampaan dan pertama kali saya melihat seseorang dari sistem bintang kuno. Dia menyebut dirinya sendiri, Dao Surgawi. Siapa yang tahu bahwa klan Guntur penyebar yang dapat diabaikan di sistem bintang kuno akan memiliki rahasia sebesar itu? Sulit dipercaya, Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan kekuatan klan Guntur tersebar. Namun, bahkan jika ini masalahnya, aku masih harus melahap petir abadi dan menghancurkan klan Guntur tersebar. Wang Lin telah berjuang melawan banyak kesulitan dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah tertahan. Zukezi tidak bisa, Yang Maha Melihat tidak bisa, Aliansi tidak bisa, Al-Heaven tidak bisa, dan bahkan air Daois pun tidak bisa. Dia perlahan-lahan semakin dekat dengan rahasia klan Guntur Sebar dan rahasia sistem bintang kuno, tapi ini memicu kemauannya yang tak tergoyahkan. Saya ingin melihat apa itu guntur spiritual. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya ke arah batu giok. Namun, pada saat ini, Guru Zhou Tian juga telah mengambil keputusan dan telah meraih batu giok itu tepat sebelum Wang Lin. Master Zhou Tian lebih dekat dengan batu giok dan lebih cepat dari Wang Lin.
Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengendurkan tangannya dan batu giok itu terbang ke tangan guru Zhou Tian. Dia meraih batu giok itu dan dengan dingin menatap Wang Lin, lalu dia hanya mengucapkan satu kata. Enyahlah. Ekspresinya acuh tak acuh, dan tekanan menyebar tanpa menunjukkan rasa jijik. Ini adalah kebanggaannya sebagai seorang kultivator Nirvana Skrier, sebuah tahapan yang menempatkannya di atas jutaan orang. Wang Lin seperti semut yang bisa dia bunuh ratusan kali dengan lambaian jarinya. Seorang junior yang berani bersaing dengannya untuk sebuah misi sama dengan meminta kematian. Ekspresi Wang Lin dingin dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Ini pertanda dia akan membunuh. Bab 1338, Membunuh Tuan Zhou Tian. Wang Lin telah berkultivasi selama 2000 tahun, dan seluruh jalan yang dia lalui sangat berbahaya. Dengan menggunakan kebijaksanaan dan kemauannya yang gigih, dia telah berjuang melalui banyak situasi hidup dan mati. Ini memberinya keberanian untuk melawan surga. Dia bahkan berani melawan kultivator langkah ketiga seperti Daoist Water. Jika bukan karena dia dikejar oleh Tuo Shen dan kemudian bertemu Dao Master Blue Dream membuat Wang Lin merasa bahwa sistem bintang kuno tidak dapat diduga, maka dia tidak akan memilih metode halus dalam menangani klan Guntur Pencar. Namun, semua ini ada hikmahnya. Jika seseorang telah melewati batas ini, sifat ceroboh Wang Lin akan hilang. Biarpun dia berniat bergerak lebih hati-hati, dia tetap akan membunuh. Niat bertarung Zhang Xingye telah mengakar dalam pikiran Wang Lin. Pada saat ini, Master Zhou Tian, yang hanyalah seorang kultivator Nirvana Skrier, berani memperlihatkan taringnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap guru Zhou Tian, dan dia menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Ketika guru Zhou Tian melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdetak kencang dan dia merasakan bahaya yang samar-samar. Namun, ketika dia melihat Wang Lin, dia hanya melihat seorang kultivator ascendan. Untuk seorang kultivator kecil seperti ini yang mengungkapkan ekspresi ini, guru Zhou Tian mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seseorang bisa memasuki tempat ini, menyamar sebagai anggota klan Guntur Sebar, dan memasuki kuil kristal Guntur. Dia tidak tahu bahwa orang di depannya ini seperti binatang buas yang sangat ganas. Tepat pada saat ini, 6 penggarap klan Guntur tersebar yang bertanggung jawab atas tempat ini tiba-tiba membuka mata mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan memandang Wang Lin. Namamu Yu Fei. Mata Wang Lin berbinar. Dengan kebijaksanaannya, dia segera menilai bahwa alasan orang ini mengenalnya ada hubungannya dengan junior korporeal yang telah memberinya batu giok. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangan kanannya dan batu giok itu muncul. Ia terbang menuju orang yang berbicara. Mata kultivator itu menyipit ketika dia menangkap batu giok itu. Setelah melihat ke dalam, dia memeriksa Wang Lin sebelum menggenggam tangannya pada guru Zhou Tian. Senior Zhou Tian, tolong beri kami wajah. Orang ini dipercaya oleh seorang teman lama untuk pergi ke 7 juta dunia untuk mengikuti persidangan. Tugas tersebut tidak hanya meminta satu orang saja. Bagaimana kalau membiarkan dia pergi juga? Guru Zhou Tian memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat ke arah kultivator yang telah berbicara. Para pembudidaya yang menjaga gerbang barat juga seperti semut baginya. Namun pada akhirnya, mereka memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga dan memiliki seorang penatua di belakang mereka. Meskipun dia sombong,
bahkan dia harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Membunuh seseorang di sini akan menyulitkan orang yang lebih tua. Biarkan bocah kecil ini masuk ke 7 juta dunia di mana tidak ada yang bisa mendeteksi kematiannya. Lagi pula, dengan pembatasan di sekitar 7 juta dunia, bahkan kesadaran ilahi leluhur pun tidak bisa masuk. Inilah mengapa tempat itu adalah tempat klan menangani dendam pribadi. Itu juga tempat semua orang berdagang secara rahasia. Guru Zhou Tian membuat keputusan dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Dia mengangguk sedikit sebelum menghilang ke dalam batu giok menuju 7 juta dunia. Sesaat setelah dia menghilang, batu giok itu memancarkan cahaya terang dan Wang Lin menangkapnya. Perasaan ilahinya masuk dan dia menghilang ke dalam 7 juta dunia. Para penggarap klan Guntur Sebar yang bertanggung jawab atas tempat itu mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Orang itu terlalu tidak berterima kasih. Kami membantunya dan dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Lupakan, saya awalnya akan membujuk dia untuk tidak memasuki 7 juta dunia. Ada niat membunuh di mata Guru Zhou Tian. Anak itu tidak bisa melihat, tapi kami bisa melihatnya dengan jelas. Begitu anak itu masuk, saya khawatir dia akan menghadapi krisis hidup dan mati. Sangat disayangkan atas permintaan rekan penggarap Haoran. Dari apa yang dia katakan, dia memperhatikan orang ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah dia hidup atau mati akan ditentukan oleh takdir. Mereka berenam menyampaikan pesan satu sama lain sebelum mereka meninggalkan masalah tersebut dan menutup mata untuk berkultivasi sekali lagi. Sedangkan untuk Wang Lin, setelah dia menghilang, penglihatannya langsung kabur, namun jiwa asalnya terlalu kuat, sehingga dia segera pulih. Ketika penglihatannya pulih, dia dapat dengan jelas melihat jalan sempit itu. Bagian ini memancarkan cahaya kristal. Saat cahaya ini menyentuh tubuhmu, itu membuatmu transparan, bahkan isi perutmu menjadi tidak terlihat. Di bawah pengamatan Wang Lin yang cermat, dia dengan jelas merasakan ada dinding tebal yang mencegah indera ilahi meluas. Ada juga turbulensi yang kacau dan mengamuk di sekitar lorong itu. Tempat ini sangat aneh. Melihat ketebalan dindingnya, tidak mungkin perasaan ilahi dari luar meluas ke sini. Mustahil bagi seseorang untuk mendeteksi seseorang terbunuh di sini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia bergegas maju, bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Turbulensi spasial mulai melonjak seiring dengan kecepatan Wang Lin, dan retakan spasial yang besar muncul. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Wang Lin sama sekali. Retakan spasial sering kali pecah dan menghilang karena kecepatan Wang Lin. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak melihat niat membunuh di mata Guru Zhou Tian? Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika pihak lain memutuskan untuk membunuhnya, maka dia akan membunuh mereka. Wang Lin dan Master Zhou Tian telah memasuki terowongan menuju 7 juta dunia hampir pada waktu yang bersamaan. Guru Zhou Tian juga bergerak lebih cepat, tetapi dia harus menghindari turbulensi. Jadi dia secara alami harus memperlambatnya. Dia mengenakan jubah guntur yang melilitnya, membuatnya tampak seperti awan petir saat dia menyerang ke depan. Ketidakpeduliannya di kuil kristal guntur telah menghilang dan dia sekarang murung, mengeluarkan aura yang mendominasi. Sebagai seorang penggarap pengikis nirwana, ia memiliki harga dirinya sendiri. 7 juta dunia adalah negeri tanpa hukum, dan merupakan tempat yang disukai oleh para penggarap kuat.
Entah itu berdagang secara rahasia atau menyelesaikan dendam pribadi, para tetua klan tidak akan melihatnya. Disinilah hanya yang kuat yang dihormati. Terowongan ini tidak terlalu panjang, jadi tidak butuh waktu lama bagi guru Zhou Tian untuk mendekati pintu keluar. Kesombongan memenuhi wajahnya saat dia berpikir, saya harus waspada dalam transaksi dengan Master Hao Kun. Tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi dari saya, jadi jika saya pergi dengan niat berperang, saya tidak akan menjadi lawannya. Namun, saya telah meminta beberapa teman dekat untuk pergi bersama saya sehingga Tuan Hao Kun akan lebih berhati-hati. Saat dia merenung, dia bergerak semakin cepat. Yang dia pikirkan hanyalah pertukaran, dan bagi Wang Lin, dalam pandangannya, Wang Lin hanyalah seekor semut yang tidak layak untuk dipikirkan. Dia hanya perlu menunggu sebentar di alun-alun di 7 juta dunia dan segera membunuh Yu Fei ini saat dia muncul. Namun, saat Guru Zhou Tian mendekati pintu keluar dan memikirkan tentang pertukaran itu, rambutnya segera berdiri. Perasaan krisis paling intens yang pernah dia rasakan dalam hidupnya muncul dari dalam tubuhnya. Saat perasaan krisis menyebar, suara yang sangat dingin bergema di belakang Guru Zhou Tian. Kamu ingin membunuhku. Suara ini seperti udara dingin dari dasar neraka. Saat suara ini memasuki telinganya, ekspresi Guru Zhou Tian berubah dan dia berbalik untuk melihat Wang Lin berjalan perlahan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa berjalan dengan begitu tenang melalui ruang kacau yang mengarah ke jutaan dunia berbeda. Turbulensi kacau runtuh di hadapan orang ini, dan ada pecahan-pecahan di belakangnya. Sekilas, sepertinya orang ini membuat dunia runtuh saat dia bergerak. Ditambah dengan suara yang sangat dingin, itu membuat Guru Zhou Tian berpikir bahwa orang ini telah menerobos kehampaan untuk membunuhnya. Kamu menyembunyikan kultivasimu. Wajah Tuan Zhou Tian pucat, tetapi ada kilatan niat membunuh di matanya. Dia telah berkultivasi sejak lama dan secara alami menghadapi banyak krisis hidup dan mati. Meskipun dia terkejut, dia segera pulih, dan tanpa ragu-ragu dia mencapai tanda di antara kedua alisnya. Saat tanda itu terbang, gemuruh-gemuruh bergema dan guntur tak berujung muncul di kehampaan. Guntur yang dia keluarkan sangat mengerikan di terowongan sempit ini, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi naga petir. Naga guntur membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Awalnya aku berencana membunuhmu di 7 juta dunia, tapi karena kamu sendiri yang datang mencari kematian, aku akan mengambil nyawamu sekarang. Suara seram Guru Zhou Tian bergema saat naga guntur itu meraung. Raungan itu bergema seolah-olah ada banyak orang yang mengaum pada saat yang bersamaan. Gelombang suara ini menyatu dengan guntur dan menghasilkan serangan terkuat dari seorang penggarap Nirvana Skrier. Dia menggunakan kekuatan penuhnya di awal. Ini menunjukkan ketakutan dan kecurigaannya terhadap Wang Lin yang muncul di sini. Wang Lin tetap tenang dan ada tatapan mengejek di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Omong kosong. Semua guntur di dunia, dengarkan perintah saya, runtuh. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema dengan keras. Naga petir mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan kepalanya mulai roboh. Keruntuhan ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan naga petir itu hancur hanya dalam beberapa saat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah naga guntur runtuh, Tuan Zhou Tian muncul. Dia batuk darah, wajahnya pucat,
dan matanya dipenuhi rasa kaget dan tidak percaya. Matanya melebar dan dipenuhi kepanikan yang tak ada habisnya. Penghancur nirwana. Ini adalah kultivator penghancur nirwana. Tidak, ini di luar nirvana saterer. Ini, kulit kepalanya mati rasa dan dia sangat ketakutan saat dia mundur dengan panik. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Suara dingin bergema di bagian itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.